Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada bahasan yang baru berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Perhatikan halaman 162, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kutubihi, al-kutub jam'u kitabin bimakna maktub, wal muradu bihi huna al-kutubul lati anzalaha Allah subhanahu wa ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalq wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Beriman kepada kitab-kitabnya. Kutub jamak dari kitab yang bermakna atau mempunyai arti tertulis. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, kepada para utusannya sebagai rahmat dan hidayah
agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah yang dimaksudkan dengan al-imanu bil kutub, atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Kitab-kitab yang diturunkan Allah. Semua kita pun faham bahwasanya turun itu dari atas ke bawah. Dan ini salah satu bentuk pendalilan dalam Al-Qur'anul Karim atau juga sabda Nabi Muhammad SAW yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tinggi. Uluwul dzat wa uluwus sifat. Zatnya tinggi dan sifatnya tinggi. Sifatnya tinggi berarti tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyamai sifat Allah, apalagi mengalahkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala zatnya, Allahnya tinggi di atas semua makhluknya. Jadi sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, uluwuz dzat wa uluwus sifat. Tingginya zat Allah di atas semua makhluknya, dan tingginya sifat Allah, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyamai sifatnya apalagi mengalahkannya. Jadi di antara dalil yang menunjukkan akan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil yang menunjukkan akan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, uluwuz dzat, itu macam-macam. Di antaranya dalil yang pertama adalah penyebutan sifat tinggi. Betul-betul dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan sifat tinggi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihisma rabbikal a'la." Mudahan bisa diperhatikannya, karena masih ada orang yang meyakini Allah di mana-mana, Allah di diri kita masing-masing. Supaya nanti pian bisa jawab, kenapa kita meyakini Allah di atas langit? Kenapa kita meyakini Allah bersemayam di atas arsy? Dalil yang pertama yang menunjukkan akan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya adalah dalil-dalil yang menyebutkan akan atau penyebutan sifat tinggi. Allah berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya sifat tinggi. Yang kedua, penyebutan al-fauqiyah. Penyebutan Allah Subhanahu wa taala di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Mereka takut kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas mereka. Jadi penyebutan yakni atas. Kemudian yang ketiga, betul-betul dalil yang menyebutkan kata-kata yakni as-sama, langit. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sabdanya, ketika beliau bertanya kepada budak wanita waktu itu, "Aina Allah?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Di manakah Allah berada?" Kata budak tersebut, "Fis sama," di atas langit. "Man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah." Anta Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada juragannya, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah ia karena sesungguhnya ia adalah orang yang beriman. Pembenaran Nabi Muhammad SAW akan jawaban dia. Pembenaran Nabi Muhammad SAW akan jawaban budak tersebut. Bahwasanya Allah di atas langit. Betul-betul Nabi Muhammad menyebutkan atau Nabi Muhammad membenarkan kata langit. Atau dalil yang lain untuk poin yang ini ya, penyebutan kata langit ya. Ketika orang-orang munafikin menyebarkan isu bahwasanya Nabi Muhammad itu kalau membagikan pampasan perang tidak adil. Antara kavaleri dan juga kemudian infanterinya enggak adil. Sampai kemudian berita itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit percaya kepadaku. Di Tuhan saja percaya dengan saya hingga kemudian memilih saya menjadi nabi dan rasulnya dan kemudian menyampaikan risalahnya. Allah saja percaya kepada saya. Kenapa kalian tidak percaya akan pembagian pampasan perang? Tapi yang kita fokuskan adalah perkataan Nabi Muhammad, sedangkan Allah zat yang ada di atas langit, percaya dengan saya. Dalil yang keempat, naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kita sedang membahas dalil-dalil Allah memiliki sifat tinggi. Tinggi sifatnya, tidak ada yang bisa menyaingi. Allahnya tinggi di atas semua makhluknya. Ini yang sedang kita bahas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy. Karena masih saja ada orang meyakini Allahnya di mana-mana, Allahnya bersatu dengan hamba-hambanya. Dalil yang keempat adalah naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'rujul malaikah, malaikat-malaikat mi'raj, malaikat-malaikat naik. Warruhu ilaihi, dan ruh manusia dalam penafsiran yang lain, dan Jibril naik kepadanya. Semua kita faham yang namanya naik dari bawah ke atas. Contoh sabda Nabi Muhammad SAW, la yas'adu ilallah illa at-tayyib, faya'rujul ladzina batu fikum, fayaqulu kaifa taraktum ibadi. Tidak ada yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang thayyib, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik. Naik. Tidak ada yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik-baik saja. Faya'rujul ladzina batu fikum, maka mi'rajlah, maka naiklah para malaikat yang tadi malam bermalam bersama kalian. Mencatat amal tentunya ya. Karena mereka akan laporkan semua amal kita sebelum matahari terbit. Mereka akan laporkan semua amal kita sebelum matahari tenggelam. Shiftnya ada 2. Perputaran malaikat Allah Subhanahu wa taala para pencatat. Maka naiklah mereka, yaitu para malaikat yang tadi malam bermalam bersama kalian. Kemudian Allah berfirman, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan. Dan mereka ceritakan. Ini pentingnya kemudian melakukan amal saleh di malam hari ya. Maghribnya, isyaknya, baca Qur'annya, kemudian mungkin doa witir sebelum tidurnya, doa sebelum tidurnya, malam tahajudnya, atau mungkin 2 rakaat sebelum subuhnya, semua kecatat ini.
Allah tahu apa yang hambanya lakukan. Tapi ini di antara bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hambanya saja bisa catat semua yang kita lakukan, baik atau buruk. Bagaimana kondisi hambaku ketika kalian tinggalkan? Dan mereka ceritakan. Nah, kemudian yang kelima baru bahasan kita ini. Di antara bentuk definisi ini. Disebutkan di sini maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan Allah. Di antara dalil, bentuk pendalilan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy adalah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, turunnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sabda Nabi Muhammad SAW di ayat Al-Quran terlalu banyak. Tanzilul kitab dengan lafaz yang sama. Minallahil azizil hakim. Turunnya Alkitab dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa, Maha bijaksana, turun. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam yang terakhir, turun. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan akan sifat tingginya Allah. Satu, sifatnya tinggi, tidak ada makhluk yang bisa menyainginya. Dua, zatnya, Allahnya tinggi di atas semua makhluknya. Bahwasanya dalil akan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, dalilnya terlalu banyak, di antaranya turunnya yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana-mana itu adalah ilmunya. Yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah. Pengawasan Allah. Allahnya tetap di atas langit. Allahnya tetap bersemayam di atas arsy. Apalagi misalnya ada orang yang mengatakan dia bersatu dengan Allah. Gimana ini? Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, yang paling bertakwa, beliau mengatakan, atqakum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian saya. Tidak pernah mengatakan saya bersatu dengan Tuhan. Saya bersatu dan melebur dengan Allah, tidak ada. Hingga kemudian ketika sudah bersatu, ketika sudah melebur, boleh melakukan kemaksiatan, boleh meninggalkan kewajiban. Allah di atas langit, bersemayam di atas arsy. Yang di mana-mana itu adalah ilmunya, pengetahuannya, pengawasannya. Zat Allahnya tetap bersemayam di atas arsy. Wallahu a'lam bishawab. Kita ulang. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, kepada para utusannya. Inilah di antara perbedaan definisi antara rasul dan nabi. Rasul itu laki-laki pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya syariat yang terpisah, syariat yang baru, itu rasul. Sedangkan nabi adalah definisinya kurang lebih sama, tapi dia melanjutkan risalah atau syariat Rasul sebelumnya. Berkaitan dengan Nabi dan Rasul, sama-sama menyampaikan risalah sama. Cuman bedanya, ini syariat baru, terpisah, Rasul, Nabi hanya melanjutkan. Tapi dua-duanya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabatnya, wahai Rasulullah SAW, berapa jumlah para nabi? Kata beliau, 124.315 diantaranya adalah rasul. Jadi sebenarnya yang telah Allah turunkan 315 syariat. Karena kita meyakini definisi bahwasanya rasul syariatnya terbaru, terpisah. Berarti ada 315. Tentunya sebagiannya Allah sampaikan kepada kita, sebagiannya tidak.
Dan semuanya telah terhapuskan dengan Al-Quran. Ini prinsip dasar akidah Islam. Bahwasanya Al-Quran, ingat, prinsip dasar akidah Islam. Bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan semua syariat sebelumnya. Ini prinsip dasar. Tidak boleh lagi kemudian seseorang ragu akan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, kata Imam Ibnu Katsir. Bisa juga bermakna jangan kalian ragu dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang menjaganya. Makanya dari zaman dulu sampai detik ini, siapapun orang yang berusaha untuk merubah isi Al-Quran, entah itu dengan penambahan, dengan pengurangan, perubahan harokat, perubahan kata, penambahan kata, pengurangan kata, semuanya mesti ketahuan. Karena Allah dengan caranya mesti bongkar orang-orang yang ingin merubah isi Al-Quran. Kenapa? Allah berjanji menjaganya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai rahmat dan hidayah Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya sebagai rahmat dan hidayah. Bentuk kasih sayang Allah dengan semua makhluknya, dengan semua para penyembahnya adalah dengan kitab suci. Perintah-perintah yang ada di dalamnya, larangan-larangan yang ada di dalamnya, itu bentuk kasih sayang Allah. Taati saja perintahnya, tinggalkan saja larangannya. Kenapa? Allah Maha tahu ketika Allah menentukan syariatnya, bahwasanya semua syariat ini untuk kemaslahatan kita, bahwasanya semua syariat ini untuk kebaikan kita. Ketika ada perintah, taatilah. Ustadz sebagai pembina gimana? Setuju nggak? Saya pribadi nggak setuju. Kenapa? Karena jamaah suka ke masjid, mereka suka sholat, mereka suka baca Quran, nggak perlu dites jiwanya. Orang taat kepada Tuhannya, mereka menjalankan sholat 5 waktu ke masjid. Yang perempuan menjalankan sholat 5 waktu di rumah, setelah itu membaca Al-Quran, nggak perlu dites jiwanya. Orang sholatnya baik, semua anggota tubuhnya baik. Nabi Muhammad yang ngomong, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Salat akan memperbaiki hati. Dan ulun tersinggung kalau misalnya jamaah yang rajin salat, jamaah yang rajin ngaji, kemudian dites jiwanya. Dari semua kasus orang yang minta tolong untuk diruqyah, paling 1 atau 2%, itu pun adalah saudara dari jamaah pengajian, keluarga dari jamaah pengajian. Jamaahnya nggak ada. Lawang salat 5 waktu ke masjid, mana bisa mendekat jin dan syaitan. 5 waktu ke masjid. Habis sholat kemudian baca Quran. Gimana mereka bisa ganggu? Jadi itu pendapat saya pribadi. Kalau misalnya Anda pengen tanya pembina yang lain silahkan. Tapi saya nggak setuju. Kenapa? Teman-teman rajin sholat, ngapain Anda cek kesehatannya? Kesehatan jiwa maksudnya. Yang nggak sholat silahkan Anda cek. Yang jarang baca Quran silahkan Anda cek. Mesti error hidupnya. Hubungannya dengan Allah nggak baik. Hubungannya dengan kitab Allah nggak baik. Mesti gelisah dia, mesti sering galau dia, mesti gundah dia.
Kenapa? Karena banyak ketaatan tidak dia lakukan. Sebaliknya kemaksiatan banyak dia lakukan. Cek yang itu. Dan setelah Anda cek, Anda mesti tahu cara sehatnya jalankan ketaatan agama. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim, syariat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai rahmat dan hidayah. Al-Quran itu hidayah. Al-Quran itu petunjuk. Dan juga kitab-kitab sebelumnya. Petunjuk untuk umat itu. Mereka ingin merasakan kasih sayang Allah ada dalam kitab sucinya. Dan mereka ingin mendapatkan petunjuk untuk kembali kepada Tuhannya Allah ada dalam kitab sucinya. Tapi mereka menolaknya. Salah satu di antara banyak penafsiran para ulama tafsir akan as-sirat al-mustaqim dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, di antara penafsiran as-sirat Al-Qur'anul Karim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ditafsirkan oleh banyak ulama tafsir dengan berbagai macam tafsiran tentang jalan yang lurus. Ada yang menafsirkan Islam itu sendiri, ada yang menafsirkan Al-Qur'anul Karim, ada yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Dan semuanya saling menopang. Ingat, perbedaan penafsiran para ulama tafsir itu saling menopang satu sama lain. Bukan tadad, bukan paradoksi. Mereka saling menopang. Ingin mendapatkan petunjuk Allah, baca kitab sucinya. Ingin mendapatkan petunjuk Allah, baca Al-Quranul Karim. Bikin janji dengan Al-Quranul Karim. Bikin janji dengan menghafalnya ya. Minimal dengan membacanya. Kata Nabi Muhammad SAW, ta'ahadul Quran. Falladhi nafsi Muhammadin biyadih, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili min uqliha. Bikinlah kalian perjanjian dengan Al-Quran. Dengan menghafalnya. Bukan cuma hafal, faham maknanya. Bukan cuma faham, mempraktekkan isinya. Itulah janji kita kepada Al-Quran. Minimal baca. Saya sehari harus sejuz. Saya sehari harus setengah juz. Saya sehari harus seperempat juz habis subuh. Saya sehari harus seperempat juz habis maghrib. Terserah. Anda harus atur waktu. Kenapa? Karena petunjuk itu ada dalam Al-Quranul Karim. Makanya kalau baca Al-Quran, setelah Anda bikin perjanjian, sehari harus seperempat juz misalnya. Setiap selesai subuh, sholat subuh, baca terjemahannya, syukur-syukur, baca tafsirnya. Karena ada tafsir Al-Quran yang difahami oleh semua orang. Walaupun cuma dari terjemahan, oleh semua orang. Ayat-ayat ketuhanan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Baca Quran enggak pernah. Yang jadi masalah kenapa tidak pernah? Enggak bisa baca. Kenapa tidak pernah? Karena nggak bisa membacanya. Dan kemudian masih saja beralasan dengan gengsi karena sudah tua, percuma. Tidak ada kata terlambat. Sekarang metodenya, sekarang formulanya sudah banyak ditemukan dan mudah. Sekalipun siapapun di antara kita sudah berumur, mungkin intelijensinya sudah berkurang, mungkin sudah melemah. Tapi formulanya sudah ditemukan begitu banyak cara. Mudah seorang bisa baca Al-Quran. Tidak mungkin sesusah zaman, yakni 80 ke bawah. Atau 90 ke bawah. Pokoknya sejak ditemukannya metode Iqra itu, sudah begitu banyak mempermudah orang kemudian bisa baca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Maka belajarlah dari sekarang. Kalau misalnya malu untuk berkumpul di masjid dengan jamaah yang lain, Anda bisa privat. Anda minta waktu ustadznya untuk mengajarkan ke rumah, bayar. Biar Anda memiliki tanggung jawab. Mun kada bayar biasanya mengoler. Ya, berapa banyak tuh? Yani pelajaran bahasa Arab yang awalnya pokoknya gratis. Paling 1-2 pekan, 1-2 bulan rapai bertanggung karena nggak ada tanggung jawab. Hendak turun-turun, kadang-kadang bayar.
Anda akan merasa rugi jika tidak hadir. Apakah kemudian penghasilan halal? Sangat halal untuk si ustaz. Dia luangkan waktu untuk Anda, dia punya anak, dia punya istri, dia punya waktu istirahat, Anda ambil untuk privat. Terus Anda tidak hargai. Bahkan bisa jadi Anda, anak Anda, dari dia bisa baca Quran. Sampai tua Anda bisa baca Quran karena jasa dia. Terus Anda pengen gratisan. Terlepas dari sebagian ustadz yang memang subhanallah free, top, luar biasa. Sudahlah dia mengajarkan Al-Quran plus ikhlasnya tidak bisa diukur lagi sudah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka ini sangat kita sayangkan ya. Menyedihkan gajinya. Menyedihkan sekali. Kadang sebulan cuma 200.000, sebulan 300.000. 300.000 bawa kru dakwah sunnah berlima, makan habis itu. Sekali makan 300.000. Atau cuma bertiga tapi ke trilet, habis, bahkan nombok. Larang. Spaghetti carbonara 100.000 dah. Minumnya 50.000, es teh jam minumnya cuman pakai bahasa Inggris iced tea 50.000. Es teh janya. Dibuatnya jeli sedikit, dibuatnya leci sebiji 50.000. Di pinggir jalan 2.000. Sampai kembung tambah cil 2.000, pulang 10.000, lamak parut. Ya Allah. Mereka mengajarkan Anda, anak Anda Al-Quran, dan kemudian Anda sukarela. Berikan yang banyak. Berikan yang banyak, apalagi Anda mampu. Dia punya istri, dia punya anak. Soal keikhlasan dia ngajar, urusan hati dia sudah. Tapi ini kewajiban Anda. Dan tidak ada kata terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk para ustadz, para dai, para pengajar, tidak perlu dengarkan apa kata orang. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau selalu dengarkan kata orang, susah hidup. Kalau Anda mungkin sudah punya karya, Anda mungkin sudah punya penghasilan pasif, lain cerita. Ustadz di saat yang sama dia punya bisnis. Ustadz di saat yang sama dia punya usaha. Enggak semua ustadz begitu. Tidak semua orang kemudian bisa dagang. Kemudian ketika dia punya penghasilan terpisah, dia luangkan waktu, dia gratiskan, no problem, lawang dia ada penghasilan. Tapi enggak semua orang begitu kan. Anda harus paham. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, yani terkadang kita juga harus ulun pribadi, harus mencarikan donasi sana sini untuk para pengajar. Kenapa? Ya memang kemampuan membayarnya lemah, tapi harus semuanya bisa kita carikan di lain. Ini orang luangkan waktu dan menghadapi anak-anak kita yang terkadang subhanallah nggak bisa tenang kan, sabar dia. Coba di zaman sekarang seperti zaman dulu, anak nakal itu boleh kita pecut dengan rotan, mungkin nggak apa-apa. Sekarang itu kita kibit anak orang, polisi urusannya. Cemen. Anak-anak sekarang itu apa? Lemah. Bahari salah sedikit rotan alif dicatuk tangan. Itu 2 harokatnya tak. Sekarang kita cubit aja, itu panjangnya 6, paham kada? Polisi besok pian. Kenapa? Lemah. Dikit-dikit main polisi. Bahari di kibit memoto. Tuntung mengaji biru paha, turun mengaji biru parut. Maka sudah semalam dilajari nangin, kan gitu ya. Tapi kan kita bisa, kita nggak pernah marah. Tapi kita bisa, kita nggak pernah marah. Karena memang kita salah, kita malas. Sudah seperti itu, pengen gratisan pula, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ulun bukan kemudian
yakni orientasinya harus fulus, tidak. Sebagian ustadz keikhlasannya luar biasa, tapi Anda harus paham mereka juga punya penghidupan. Wallahu a'lam bishawab. Ada nang yakni terkadang memang mungkin kehidupannya yakni menengah ke bawah, tapi istrinya subur. Banyak anaknya maksudnya. Kada kuat tegawil betianan. Tegawil kayak ini maksudnya wil betianan. Saking suburnya toh. Ditimbai handuk ya betianan. Maksud saya, terkadang mereka penghidupannya menengah ke bawah tapi anaknya banyak. Karena Allah anugerahkan istrinya mudah hamil. Ding, yuk hamil, hanya membawai hamil. Misal doang ya. Kadang-kadang kitanya nggak ada paham. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, keluar dari bahasan tapi tentunya ini pengingat untuk semua kita ya. Terkadang kita kurang menghargai para yakni pengajar Al-Qur'an, kurang menghargai para pengajar Al-Qur'an. Menghargai dan artian betul-betul harga ya. Ya. Mereka luangkan waktu, mereka luangkan tenaga, mereka luangkan ilmu. Soal keikhlasan urusan mereka sudah. Tapi Anda harus bertanggung jawab supaya yakni Anda betul-betul bisa. Oke? Sebagai rahmat dan hidayah agar manusia hidup, perhatikan nih, agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Anda ingin bahagia, ikuti firman Allah. Anda ingin hidup bahagia, ikuti sabda Nabi Muhammad. Ini sudah tips nomor 1. Ustadz, bagaimana ya supaya hidup bahagia? Jadilah hamba yang taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, belum sebutkan ayatnya ya. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman ya. Pian sambil berarabah jawaban. Kada ingat dulu ayatnya nah, surah aninya nah. Sip. Ya. Surah An-Nahl 97. Tolong tandain An-Nahl 97. Mun pian hafal bagus lagi, tanamkan di benak semua kita. Untuk siapapun di antara kita yang mungkin sampai detik ini hidupnya susah, perhatikan ayat ini. Ingat, susah pasti karena perbuatan kita juga ya. Maka kita juga yang harus memperbaikinya. Mungkin kemaksiatan kita terlalu banyak. Kita tidak bertanggung jawab kepada anak. Kami para suami, khianat pada istri. Kita, pian para istri, kurang ajar kepada suami. Kita, kurang ajar pada orang tua. Banyak sebab. Introspeksi aja. Jamaah. Itu untuk hubungan kita untuk sama anak Adam ya. Ini sama Allah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa nih? Ringtone pian enggak? Bagus. Ringtone Al-Quran bagus. Cuman mun pas ke WC berbunyi benar. Kan pas ke WC kan mungkin kita hendak di luar lo, bisa hilang lo. Kita bawa handphone ke WC. Misalnya lagi safar ke WC. Pas lagi buang air, Ar-Rahman wa 'alal arsy. Bingung di higa kanan kiri. Pancat kada jadi keluar. Karena harus mendengarkan ya lo, maka hendak mahajan kalanya ada Al-Qur'anul Karim langsung mana. Pancat kada jadi keluar, masuk pulang ke dalam. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan ya. Ayat berapa ini? Surah apa ini? An-Nahl ayat 97. Apa itu arti An-Nahl? Pian kada kau melihat kayak ini lah, laba-laba. Ini terbang. Laba-laba itu al-ankabut. Lebah.
Siapa tadi yang ngomong laba-laba? Kedengaran misalnya suara. Laba-laba itu al-ankabut ya. Ya. Insanul ankabut, Spiderman. Manusia laba-laba. An-Nahl 97. Nyamun sudah setengah jam lebih, mulai lapar tuh jadi. Hari ini apa Bu? Tahu kah? Tahu sekumpul ya lo. Mantap sekali makan, set Madinah kelihatan. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, semua ketaatan kepada Allah, semua ketaatan berdasarkan ajaran Rasulullah, itu amal saleh. Barang siapa yang mengamalkan amal saleh min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Siapa? Kita kaum muslimin, kita kaum mukminin, laki perempuan sama. Bedanya yang amal soleh siapa? Perhatikan janji Allah, dan kita tahu Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Perhatikan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya menyampaikan kabar-kabar gembira dengan janji-janjinya. Dunia akhirat. Barang siapa mengamalkan amal saleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, perhatikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam bahasa Arab ada bahasan lam taukid, lam yang berharokat fathah untuk penguat kata, dan nun bertasydid untuk penguat kata. Salah satu di antara keduanya dipakai itu cukup. Lanuhyiya, sungguh kami akan menghidupkan. Yuhyiyanna, sungguh kami akan menghidupkan. Ini enggak, dua-duanya depan belakang Allah pasang. Lanuhyiyanna, sungguh betul-betul kami akan memberikan dia penghidupan. Thayyibah, yang baik, yang layak. Anda ingin hidup baik, Anda ingin hidup layak, taati Allah Subhanahu wa taala. Taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beramal salihlah kalau Anda ingin hidup layak. Enggak mesti kaya layak itu. Tapi cukup pas-pasan. Pas hendak nukar baju syar'i ada duit pas. Pas hendak nukar Tupperware keluaran hanyar pas ada duitnya. Itu enak, hidup pas-pasan itu. Pas hendak nukar mobil anu pas ada duitnya, jual laki menjulungi. Enak hidup pas-pasan itu. Pas jatuh tempo, pas datang tukang tagih. Mampus pian. Itu ya, rule of three ya. 3 aturan yang 3 ya. 1 setup, 2 setup, 3 punchline ya. Itu kaidah stand up comedy. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sungguh kami betul-betul akan berikan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang layak. Enggak mesti kaya, tapi baik. Pasangan bisi, anak alhamdulillah bisi, alat transportasi bisi, bahkan terkadang alat transportasinya mobil. Kenapa? Takwa. Kenapa? Amal soleh. Kenapa? Allah perintahkan dia umpat, Allah larang dia tinggalkan. Nabi Muhammad perintahkan umpat, Nabi Muhammad larang tinggalkan. Layak kehidupan dia. Ini janji Allah, dan Allah tidak pernah akan janji. Cukupkah kemudian di kehidupan dunia Allah akan berikan kehidupan yang layak? Enggak. Inilah yakni dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berbuat baik harusnya dapat kebaikan. 1:1. Itulah keadilan. Allah enggak gitu. Allah lebih daripada itu. Anda melakukan amal saleh di dunia, Allah berikan Anda kehidupan yang baik di dunia plus akhirat juga. Perhatikan. Walanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh betul-betul kami akan berikan dia balasan atas amal mereka dengan pahala yang lebih baik dibandingkan yang mereka lakukan. Misalnya nih, hitung-hitungannya, amal saleh yang kita lakukan mendapatkan kemudian pahala A atau pahala 1. Allah enggak gitu. Lebih baik dibandingkan yang kalian lakukan. Kami akan berikan balasan. Dan ingat, penguatnya depan belakang. Falanuhyiyanna, falanujziyanna.
depan belakang, ada penguat. Artinya Allah betul-betul berjanji barang siapa yang beramal saleh, laki perempuan dan beriman, di dunia hidup Anda layak, di akhirat Allah akan lipat gandakan pahala Anda. Tanamkan ini. Jadi kan mungkin ini ayat yang quote Anda di Instagram kah? An-Nahl 97. Yang beramal saleh kehidupannya pasti layak. Yang beramal saleh pahalanya mesti Allah akan lipat gandakan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun ulang, kita masih membahas keterangan Syekh. Beriman kepada kitab-kitabnya. Kutub yang bermakna kitab-kitab, jamak dari kitab, satu kitab. Yang mempunyai arti maktub, yang tertulis, yang ditulis. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya sebagai rahmat dan hidayah agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ingin hidup bahagia? Baca Al-Qur'anul Karim, fahami, hafalkan, praktekkan isinya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Perhatikan poin berikutnya. Oke. Wal imanu bil kutub yatadammanu arba'at umur. Al-awwal al-imanu bi anna nuzulaha min 'indillahi haqqan. Al-thani al-imanu bima 'alimna ismahu minhu bi ismihi kal Qur'an alladhi nazala ala Muhammad atau alladhi nuzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Taurah allati unzilat ala Musa alaihi salam wal Injil alladhi unzila ala Isa alaihi salam waz Zabur alladhi utiyahu Daud alaihi salam wa amma ma lam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmalan. الثالث تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء apa ini? Sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha. Wa jami'ul kutubis sabiqah mansukhatun bil Qur'anil Karim. Qala Allah Ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. Ay hakiman 'alaihi. Wa 'ala hadha fala yajuzu al-'amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqah illa ma sahha minha wa aqarrahul Qur'an. Perhatikan halaman 162. Beriman kepada kitab-kitab Allah mengandung 4 unsur. Ini minimal yang pian harus fahami. Ini minimal unsur yang harus kita yakini. Berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling afdal di antaranya adalah yakni ada 3. Quran, Taurah, Injil. Dan yang paling utama di antaranya tentunya Al-Qur'anul Karim. A. Beriman bahwa kitab tersebut secara hak atau benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita imani. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan semua kita petunjuk. Dia bukan kemudian bikinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan karangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad buta huruf. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam buta huruf. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi tentunya ada khilaf tentang beliau bisa berhitung karena beliau pedagang. Disebutkan di banyak firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad, nahnu ummatun ummiyah, kami ini adalah umat buta huruf.
An-Nabi al-Ummi, Nabi yang ummi, buta huruf di Quran. Ini bukan berarti pelecehan kepada Nabi Muhammad. Ini bukan berarti kita yang memandang yang remeh pada Nabi Muhammad. Tidak. Ada hikmah yang besar kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan demikian. Karena di antara perkataan Imam Ibnul Jauzi. Di antara perkataan Imam Ibnul Jauzi, jika Nabi kita Muhammad SAW bisa baca, bisa tulis, maka orang-orang musyrikin kala itu akan sangat mudah sekali mengatakan bahwa Nabi Muhammad membaca kitab sebelumnya. Karena dia pintar baca. Ini yang dia sampaikan nih, ini dia baca. Dia baca kitab-kitab yang lalu ini. Dan orang-orang musyrikin tahu itu. Orang-orang musyrikin tahu itu karena sebagian di antara mereka juga buta huruf. Mereka tahu Nabi kita Muhammad buta huruf. Tapi mereka tahu yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW firman Allah. Bukan karangan dia. Bukan bikinan dia. Hikmah besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal-awal surah An-Najm. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan tidaklah dia, Nabi kita Muhammad SAW, berkata-kata dari hawa nafsunya. Tidak. Semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Quranul Karim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Maka unsur pertama yang harus kita imani berkaitan dengan bahasan iman kepada kitab-kitab Allah, beriman bahwa kitab tersebut Al-Quranul Karim atau semua kitab sebelumnya, sebelum mereka rubah, secara hak atau benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah firman Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. 2. Beriman terhadap nama-nama kitab yang telah kita kenal atau yang telah kita ketahui. Seperti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan, perhatikan ya, bunderi atau lingkari kata-kata diturunkan karena kita bahas tadi di awal. Di antara dalil yang menunjukkan tingginya Allah, sifat tingginya Allah di atas semua makhluknya adalah yang demikian. Seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia. Taurah yang diturunkan kepada Musa AS. Injil yang diturunkan kepada Isa AS. Dan Zabur yang diberikan kepada Daud AS. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara global. Kenapa? Kita bahas tadi, definisi Rasul berarti dia adalah seorang laki-laki pilihan yang Allah berikan kepadanya syariat terpisah baru. Berarti sebenarnya ada 315 syariat. Maka kita mengimani secara global bahwasanya ada syariat sebanyak itu, tapi yang kita kenal namanya, kita imani secara khusus. Al-Quran, Taurah, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. C. Membenarkan segala yang dikabarkannya seperti kabar berita yang disebutkan Al-Quran. Membenarkan segala yang dikabarkannya seperti kabar berita yang disebutkan Al-Quran. Kabar-kabar tentang umat-umat terdahulu, kabar-kabar tentang akhir zaman, terkadang tidak masuk akal, terkadang tidak bisa kita fahami dengan akal. Selama Allah memfirmankannya, Nabi Muhammad menukilnya kepada kita, maka kita harus membenarkan segala kabar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'anul Karim dan cerita yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu yang belum diubah dan diselewengkan. Ada cerita dari Taurat, ada cerita dari Injil. Selama belum dirubah, selama belum diselewengkan, maka kita mengimaninya. Apalagi misalnya sampai terulang dalam Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada bahasan unik nih ya. Tadi malam saya ditanya itu ya. Tadi malam saya ditanya. Jadi dia, jamaah kita ini nge-share pic yang diposting anggota keluarganya. Bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Saya pengen ambil, sekarang sedang live. Kalau menyebutkan aib pemerintah tidak boleh. Kalau menyebutkan aib pemerintah tidak boleh. Menceritakan aib pemerintah tidak boleh.
Kenapa Allah menceritakan aibnya Fir'aun dalam Al-Quran? Nah ini. Kenapa Allah ceritakan aibnya Fir'aun dalam Al-Quranul Karim? Perhatikan. Sepertinya benar ya. Seakan-akan benar ya. Inilah syubhat. Syubhat orang-orang liberal. Syubhat orang-orang yang suka mencela pemerintah. Maka jawabannya simple. Ada 3 mungkin. Semuanya simpel. 1, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya Allah melakukan apa. Hambalah yang ditanya. Ada perintah kamu sudah lakukan belum? Ada larangan sudah kamu tinggalkan belum? Kamu enggak perlu urusin perbuatan Allah. 2. Cerita-cerita Al-Quran itu hikmah utamanya untuk Nabi kita Muhammad. Allah menceritakan tentang bagaimana pedihnya, bagaimana kerasnya, bagaimana beratnya dakwah Nabi dan Rasul sebelum beliau untuk Nabi Muhammad. Agar beliau tegar, agar beliau tetap kokoh mendakwahkan Islam. Kenapa? Sebelum kamu mereka juga berat. Sebelum kamu sudah ada juga yang berat. Nabi Ibrahim sampai dibakar. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, pengikutnya nggak sampai 100. Nabi Isa dan semua Nabi dan Rasul yang lain. Mereka juga berat-berat wahai Muhammad. Ibrah spesifik, hikmah spesifik. Supaya Nabi Muhammad SAW tetap tegar dengan dakwahnya. Sebelum kamu, mereka juga sudah diuji. Dengan ditolaknya dakwahnya oleh umatnya. Ini hikmah untuk Nabi Muhammad SAW, cerita-cerita itu. Bagaimana cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ibrah untuk Nabi kita Muhammad SAW. 3, kita diperintahkan untuk, kita dilarang untuk ghibah oleh Allah. Kita dilarang ghibah oleh Nabi Muhammad. Maka kita tidak lakukan. Bentuk ketaatan kita kepada Nabi dan juga Allah. Allah melakukannya, terserah Allah. Ya Allah yang bikin syariat, terserah gue. Terserah saya dong misalnya. Kan gitu. Tapi kan gak seperti itu maknanya. Anda jangan ingin menghalalkan bagaimana Anda mencaci maki, mencela pemerintah sekarang karena Anda bawa cerita begituan. Kan seakan-akan kalau tidak ulun jawab ini, pian merasa bujur jualah. Allah tuh menyebutkan ayat Fir'aun, Allah yang bikin syariat. Terserah Allah mau ngapain. Yang perlu ditanya, kita ini sudah melakukan syariat atau belum? Allah ada perintahkan, sudah praktekkan belum? Allah dan Nabi-Nya ada larang, kita sudah tinggalkan belum? Dan di antara larangannya, kita nggak boleh celah. Kita nggak boleh menyebutkan aib, kita nggak boleh ghibah. Berkata Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, jika kamu dapatkan seorang mencela pemerintah, enggak nih, saya nggak ada hubungan dengan pemerintah. Saya nggak ada hubungan dengan partai tertentu. Ini prinsip Ahlus Sunnah sebagai seorang Muslim. Mentaati mereka selama mereka memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah. Walaupun sampai harta kita dan punggung kita dicambuk, harta kita diambil, zalim mereka dengan kita tetap wajib sabar. Kata para sahabat, wahai Rasul, sampai kapan kita sabar kita mendapatkan pemimpin yang zalim? Sampai hari kiamat kita harus sabar. Karena pemerintah yang buruk, pemimpin yang buruk, hasil dari masyarakat yang buruk. Kenapa para sahabat memiliki pemerintah seperti Nabi Muhammad, memiliki pemimpin seperti Nabi Muhammad? Sahabatnya baik. Kama kana alaikum yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian kepada Muhammad? Seperti itulah nanti pemimpin kalian. Anda ingin pemimpin yang baik, Anda harus baik. Kata Imam Al-Barbahari, jika kalian mendapatkan orang mencela pemimpinnya, pemerintahnya, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Dan jika kalian dapatkan seorang mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, untuk memimpinnya, itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulu sudah tersebar video ini tentang video potongan perkataan atau cuplikan dari ceramah Syafiq Aba Salamah. Anda kalau celah pemerintah berubah enggak? Enggak, Anda bahkan mungkin ditangkap. Dan kemudian berubah enggak kondisi kita? Enggak berubah. Kurang lebih maknanya. Tapi kalau Anda mendoakan pemerintah, bisa enggak Allah merubah mereka? Bisa. Subhanallah.
Jadi jangan sampai kemudian Anda ingin menghalalkan untuk mencaci maki dan memukar semua aib secara individu orang-orang yang ada di pemerintahan dengan mengatakan Allah pun melakukannya dengan menceritakan keburukan Nabi Fir'aun. Itu untuk Nabi Muhammad. Plus juga kemudian hikmahnya untuk kita. Siapapun yang berani dengan Allah, lihat akhirnya. Lihat hasilnya. Bahkan sampai sekarang pun kemudian Allah awetkan jasadnya agar orang tahu ini orang yang membangkang kepada Allah, yang ngaku Tuhan mati. Tapi kemudian Allah jaga jasadnya agar semua kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Itu yang ke C, yang C. Bahasa apa itu yang ke C itu ya? Yang ketiga yang. Kemudian D yang terakhir, mengamalkan dan melaksanakan segala hukum yang belum dinasakh atau dihapus. Mengamalkan dan melaksanakan segala hukum yang belum dinasakh atau dihapus. Dengan senang hati dan ridha. Harus seperti itu memang seorang muslim. Ada perintah Allah, ada larangan Allah yang masih berlaku dan tidak dihapus hukumnya. Praktekkan jika itu perintah, tinggalkan jika itu larangan. Baik sudah kita ketahui hikmahnya ataupun belum. Sampai sekarang bahkan mungkin kita belum tahu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW larang kami kaum laki-laki menggunakan cincin emas. Apa hikmahnya? Walaupun mungkin disebutkan dalam sebuah jurnal bahwasanya jika laki-laki menggunakan emas, lambat laun siapapun yang pernah menggunakan emas di antara pian mesti menyusutkan gramannya. Itu masuk ke dalam tubuh dan akan jadi penyakit yang berbahaya. Kenapa perempuan boleh? Karena penyakitnya itu keluar bersama haid yang pian dapatkan. Oke. Keluar bersama haid. Gimana dengan perempuan yang menopause? Apakah kemudian mereka nggak boleh pakai cincin emas? Enggak, tetap silahkan pakai. Artinya risetnya berarti kan belum selesai. Kenapa laki-laki tidak boleh? Karena akan jadi penyakit. Lah, kenapa perempuan boleh? Lawang mereka juga ketika menopause tidak keluar penyakit itu dengan darah haid. Yang penting Allah bolehkan untuk perempuan pakai. Kami laki-laki dilarang, tinggalkan. Kadang-kadang hikmahnya kita belum tahu. Dilarang makan daging babi. Katanya ada cacing pitanya. Zaman sekarang dengan teknologi tertentu dipanaskan dengan panas tertentu, mati itu cacing. Apa kemudian tetap boleh kemudian kita makan dagingnya? Enggak, haram ya kita tinggalkan aja. Terlepas dari riset bahwasanya pemakan babi, orang yang memakan daging satu binatang biasanya sifat binatang itu turun. Itulah yang kita takutkan. Itulah kenapa kemudian Nabi Muhammad melarang binatang-binatang buas kemudian dimakan karena sifatnya bisa turun. Babi tidak kenal gender. Laki perempuan hajar. Makanya Anda lihat pemakannya. Laki perempuan hajar. Lawan jenis oke, sejenis hayo. Kenapa? Yang dimakan adalah babi. Kenapa kita sekarang tubuh kita terkadang lemah, sedikit-sedikit sakit, yang kita makan ayam. Coba pian rancaki makan onta kuat. Onta itu disebutkan dia bisa tahan gak makan gak minum 40 hari. Buaya bisa tahan gak makan gak minum 3 tahun. Jomblo bisa tahan gak nikah-nikah? Bertahun-tahun ya. Biasa, rule of 3. 1 setup, 2 setup, 3 punchline. Jamaah, coba makannya onta. Ini syekh kami dulu bercerita. Kami, orang Arab, kami dikenal dengan keberanian. Kenapa? Salah satunya di antara adalah asupan makanan kami. Di antaranya onta. Kuat. Dia kalau makan bisa tahan 40 hari nggak makan nggak minum. Sekali makan bisa nabung di punuknya. Belum lagi kemudian menghadapi padang pasir. Kalau tidak salah onta itu punya pengamanan mata yang luar biasa. Karena yang mereka hadapi adalah pasir. Mungkin kita kelilipan sedikit aja
langsung ke dokter, padahal kelilipan sedikit aja. Ini kelilipan linggis. Subhanallah. Ulun tadi mau ngomong apa ya? Oh, makan. Mempengaruhi orang yang memakannya. Pian rancak makan haliling, nah kayak ini gawian. Karena dia merungkel ya. Semat-semat pusing, semat-semat pusing. Ketujuh mah hisap haliling. Makan yang lurus-lurus, cakwe. Wallahualam bisawab. Ini makin layau ya, karena bawaan lapar ya. Kita lanjutkan jamaah. Mengamalkan dan melaksanakan segala hukum yang belum dinasakh atau dihapus dengan senang hati dan ridho. Baik sudah kita ketahui hikmahnya ataupun belum. Ikuti saja perintah Allah. Tinggalkan saja larangan Allah. Aman sudah. Nggak usah nego-nego. Kayak kemarin ya. Ya mungkin akhwat tersebut mungkin sangat darurat dia bertanya. Bolehkah saya mengunjungi orang tua saya yang sedang sakit? Tapi di Jawa. Saya bersama anak saya berdua. Suami saya nggak bisa antar. Dia bisa antar sampai bandara saja. Nanti ada keluarga yang jemput di sana. Saya katakan siapa yang jamin keamanan Anda di pesawat? Tapi sekalipun Anda pergi, Anda pilih tetap pergi, tetap dosa. Karena Allah melarang Anda safar kecuali dengan mahram. Tetap dosa, walaupun Anda melanggarnya. Karena Anda melanggarnya. Pasti ada hikmahnya ya. Dari dibalik semua perintah dan juga larangan. Wallahu a'lam bishawab. Ajaran seluruh kitab-kitab terdahulu, ajarannya dinasakh oleh Al-Quranul Karim. Semua dihapuskan. Ini prinsip dasar Islam. Al-Quran menghapuskan semuanya. Terakhir firman Allah Subhanahu wa taala untuk 4 poin ini sekaligus. Al-Maidah 48. Wa anzal, ada suara sudah berbagi snack kah? Ya makanya saya cepat-cepat ya. Saya sudah ada suara-suara berbagi snack ya. Ulun hendak juga. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Unsur yang pertama tadi. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Injil, Taurat, Zabur. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lainnya. Arti batu ujian adalah sebagai penentu hukum atas kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengamalkan hukum dan ajaran yang terdapat di dalam kitab terdahulu kecuali disahkan dan dibenarkan oleh Al-Quran. Hajian itu syariat Nabi sebelumnya. Tapi terulang dalam Al-Quran, maka kita praktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya, supaya cepat-cepat kita makan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada ya? Dari Instagram. Dari pendengar di Malaysia. Dari Malaysia ya. Ini kampungnya dekat kampung durian runtung enggak nih? Berarti dekat sama Atuk ya. Kalau dekat sama Atuk berarti dekat sama ya nih Uncle Mutu ya. Dan juga Ipin dan Upin dan Kak Ros ya. Apakah saya mau membacanya? Tak nak. Tuan, Masya Allah, dia panggil saya Tuan ya. Katanya apabila ada bintang 3 sederet di langit, tanda tunjuk arah kiblat. Wah, serasa masuk sinetron saya. Mantap bahasanya ini. Jadi macam mana? Jadi macam mana nak tahu? Fabulous. Jadi macam mana nak tahu satu arah timur dan kiblat? Siap. Tak nak. Katanya apabila ada bintang 3 sederet di langit,
tanda tunjuk arah kiblat. Jadi macam mana nak tahu satu arah timur dan kiblat? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk kita yang ada di Indonesia, Malaysia dan yang sekitarnya, itu kiblat kita simple. Barat daya. Barat daya. Ya. Itu simple. Jadi Anda tahu arah barat, Anda geser sedikit kurang lebih 45 derajat, situlah kiblat kita kaum muslimin di Asia Tenggara. Terkadang mungkin nggak mesti pas gitu, enggak ya, tapi masih di lingkupnya lah ya. Jadi kita Indonesia, Malaysia, kemudian yang di sekitarnya, artinya Asia Tenggara, kiblat kita kaum muslimin itu adalah ke arah barat, geser kurang lebih 45 derajat atau kurang, barat daya, bukan barat laut, barat daya. Barat geser dikit. Itulah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan yakni bulan, bintang gemintang, ini hubungannya dengan pergantian hari dan bulan ya. Pergantian hari dan bulanan ya. Saya berkaitan dengan kiblat, maka matahari. Berkaitan dengan salat, maka matahari. Cahaya terbit fajar, subuh. Matahari di atas kepala, geser dikit, kemudian benda mengeluarkan bayangan, zuhur. Panjang bayangan sama dengan bentuk aslinya, Anda tajak, atau tancapkan satu kayu, kemudian bayangannya sepanjang itu, maka berarti sudah masuk asar. Matahari tenggelam, maghrib. Cahaya merah di langit sudah menghilang, isya. Ya. Bulan untuk penghitungan bulan, dan bulan bagian dari bintang gemintang, dan kemudian matahari untuk perhitungan yakni harian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, zaman sekarang ya, ceramah di Banjarmasin yang menyimak dari Malaysia ya. Ulun pernah juga waktu itu ceramah, waktu live di Batam itu dulu, Hang FM. Itu pendengarnya itu dari Amerika, Masya Allah. Ya tentunya orang kita yang tinggal di sana. Ustadz, pertanyaan kami dari Texas. Wow, saya kira Texas Chicken kan. Tentunya betul-betul dari Amerika ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya suami yang dahulu mu'allaf kini kembali murtad, memeluk agama Nasrani? Bagaimana hukumnya berumah tangga dalam perbedaan keyakinan tersebut? Apa yang harus saya lakukan terhadap suami? Anda harus minta cerai. Karena muslimah tidak boleh bersuami non-muslim. Maka Anda harus gugat cerai kalau dia tetap dengan kemurtadannya. Wallahu a'lam bishawab. Muslimah tidak boleh dinikahi dengan non-muslim. Muslim menikahi non-muslim, perdebatan, tapi muslimah kesepakatan. Anda tidak boleh bersuami kecuali yang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah pergi harus dengan mahram? Ada keringanan bagi orang yang usianya lebih dari 60 tahun? Tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kemudian 60 tahun safar sendiri, gimana dong? Bahas yang lain. Bukan karena kemudian dia telah tua, kemudian nanti aman tidak ada yang naksir. Siapa bilang? Kai-kai yang 62, 63 naksir tuh. Terfitnah dia. Berapa umur piancil? 60 pangjar. Masih tersisa bunga pian ni lajar. Nah pian, ini pian kai tuakan, ya Allah berkencang langsung urit. Padahal landut tadinya langsung kencang. Jangan ya. Itu pertama, sisi pertama. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan balik penciptaannya. Maksudnya semakin tua, kita semakin melemah dan bahkan mungkin sampai level seperti anak-anak lagi. Lemah. Safar jauh, kemudian yakni pakai tongkat harau.
Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada batasan. Ketika Anda tidak memiliki mahram, maka berarti Anda tidak memenuhi persyaratan. Lain cerita kalau misalnya sangat darurat, mungkin anggota keluarga atau ayah Anda meninggal gitu ya, dengan semua keadaan darurat, wallahu a'lam bishawab, mungkin diperbolehkan. Dan ingat, darurat itu kaitannya dengan kematian ya. Ustadz, saya mau tanya gimana caranya membuat saudara saya masuk Islam. Anda nggak bisa. Anda nggak bisa buat dia masuk Islam. Yang Anda bisa, Anda mendakwahkan Islam. Anda menyampaikan tentang Islam. Anda menyampaikan agama yang rahmatan lil alamin ini. Sisanya Anda berdoa, karena yang bisa merubah hati dia Allah Subhanahu wa taala, bukan Anda. Nabi Muhammad pun tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Thalib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallah. Apakah kita boleh berzikir atau beristighfar di dalam hati tanpa harus dilisankan? Semisal ketika kita hendak tidur, sedang melakukan pekerjaan rumah tangga dan lain-lain, boleh. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun akan lebih baik hati Anda berzikir, tapi kemudian Anda juga dapat pahala karena lisan Anda juga berzikir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat takziah sambil menunggu mayit dimandikan, apakah kita disarankan baca Yasin atau bacaan apa yang harus kita bacakan Ustadz? Istighfar atau lainnya? Tidak. Takziah itu adalah Anda berbelasungkawa kepada yang ditinggalkan. Sunnah Nabi Muhammad SAW hanya mendoakan yang ditinggalkan. Isbir wahtasib. Isbir wahtasib. Ini untuk lawan bicara laki-laki. Isbir, sabarlah kamu akan musibah ini musibah berat. Ini untuk mukhatab laki-laki ya. Anda tidak perlu bayangkan Anda yang ngomong. Ini disampaikan kepada siapa? Laki-laki, isbir wahtasib, dan carilah pahala Allah akan ujian ini. Itu saja. Peluk dia, cipika-cipiki sampai doakan isbir wahtasib. Atau ketika mukhatab atau lawan bicara Anda perempuan, isbiri wahtasibi. Sabarlah kamu hai saudaraku dan carilah pahala Allah atas cobaan ini. Sudah, nanti ada sholat jenazah, ikut sholatkan. Enggak ada kemudian harus baca ini, baca itu, enggak ada. Anda yang namanya ta'ziyah, berbelasungkawa, itu kepada yang ditinggalkan. Nanti untuk mayitnya kita sholatkan. Nanti untuk mayitnya setelah kita kuburkan, kita doakan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda mengira bahwasanya ini perbuatan yang baik, para sahabat tidak pernah melakukannya karena Nabi Muhammad tidak melakukannya. Kenapa? Sebelum Nabi Muhammad, banyak anggota keluarga beliau meninggal duluan. Hamzah meninggal duluan, radhiyallahu anhu. Khadijah meninggal duluan, dan yang lain meninggal duluan. Kok tidak ada riwayat Nabi Muhammad baca Yasin? Atau ketika Nabi Muhammad meninggal, para sahabat baca Yasin? Tidak. Ta'ziyah itu adalah berbelasungkawa, kita menyabarkan yang ditinggalkan, dan kemudian mengharapkan supaya mereka mengharap kepada Allah. Dalam musibah ini mereka dapat pahala karena mereka sabar. Hatinya tenang, lisannya tidak mencaci maki, tangannya tidak cakar-cakar wajah. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika sedih, ditinggalkan orang yang dia cintai, hatinya marah, lisannya mencaci maki Allah, kemudian tangannya, cakar-cakar wajah, rusak-rusak barang. Enggak sabar berarti. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan seorang yang menangis, lumrah. Kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Bisa ayah, bisa ibu, bisa paman, bisa bibi, bisa pasangan, bisa anak. Sangat wajar kemudian seorang menangis. Wallahu a'lam bishawab.